Nah, saya sharekan di OneNote biar coretannya nggak hilang ya. Kalau saya tiba-tiba terlempar, coretannya masih ada. Piko, apakah sudah muncul di layarmu? Muncul, Bu. Oke. Nah, saya ambil dari soal modul ini ya, yang soal PG itu nomor 9-10, yang soal cerita. Oke, kita akan membahas dari yang nomor 9 dulu ya. Oke, sebentar. Akan membahas yang nomor 9 dulu. Oke. Nomor 9. Nah, semoga kelihatan. 2 buah nih. Belum nyala. 2 buah hilang lagi sebentar. Oke. 2 buah kubus belum nyala. Nah, 2 buah kubus itu mempunyai selisih. Nah, ini perhatikan, mempunyai selisih panjang rusuk ya, itu 3 cm. Nah, kalau misalnya kubus 1 itu K1, kemudian kubus 2 itu di sini K2. Nah, berarti kalau misalnya rusuknya si kubus 1 itu adalah A, berarti rusuknya kubus kedua apa ya? Deo, mana Deo? Ya, Bu. Ya. Kan dia dibilang ada 2 buah kubus. Mempunyai selisih panjang rusuk itu 3 cm. Nah, kalau kubus 1 itu rusuknya saya kasih lambang A, maka kubus yang kedua rusuknya apa, Deo? A+3, Bu. A+3. Oke. Nah, kemudian jika jumlah volume kedua kubus itu adalah 637 cm3. Nah, berarti di sini jumlah volume kedua kubus ya. Berarti V kubus 1 ditambah V kubus kedua itu adalah 637. Persamaannya seperti itu ya. Betul? Ical? Betul ya, Ical ya? Ya, Bu. Ya. Jumlah volume kedua kubus adalah 637. Berarti V1 tambah V2 sama dengan 637, betul? Iya, Bu. Ya. Volume kubus yang pertama, kalau rusuknya A, berarti rumus volumenya apa aja? Kubus yang pertama dulu. Volumenya apa? A pangkat 3 ya, Bu? A pangkat 3 karena volume ya. Oke. Kemudian volume Iya, kubus Bu. yang kedua apa aja? Volume kubus yang kedua. A pangkat 3 juga, terus Bukan dong, Cel. Nih, rusuknya si kubus pertama itu A. Kemudian rusuknya kubus yang kedua adalah A+3. Berarti volume kubus yang kedua apa, Cel? bentar, Bu. Kubus yang pertama itu rusuknya A, maka volumenya A pangkat 3, betul. Kubus yang kedua itu rusuknya karena selisih rusuk kedua kubus adalah 3 cm. Nah, tadi Deo mengatakan bahwa, Bu, rusuk yang kubus kedua A+3 deh. Oke. Berarti volume kubus yang kedua
Apa, Chan? A plus 3 pangkat 3, Bu. Nah, betul. Ditambahin dulu baru dipangkatin 3 gitu ya. Nah, ini yang 637. Nah, begitu. Ya udah tinggal dijabarin sekarang nih. Ke bawah sini ya. Nah, kita jabarkan. Jadi, A pangkat 3 plus. Nah, ini gimana cara jabarinnya? Nih, saya kasih apa di sini deh. Ke bawah ya. Ini saya geser. Ini saya enter nanti. Oke. Jadi kalau kalian menjabarkan ditanya A plus B pangkat 3 ini sama dengan apa? Nah, kita mau menjabarkan ini adalah binom Newton namanya ya. Binom Newton nanti kalian akan mempelajari saat belajar peluang di kelas 3 nanti. Kelas 12 ya. Jadi peluang itu waktu SMP kalian udah pelajari, tapi ada materi yang belum dipelajari saat SMP, yaitu ada kombinasi, ada permutasi, kemudian ada binom Newton. Nah, ini namanya binom Newton. Nanti kalian belajarnya di kelas 12. Tapi kita udah icipin dulu nih. Kita akan menjabarkan karena di sini kita pakai ini ya. Nah, cara menjabarkan binom Newton itu kita memakai nanti kalau kalian di peluang di kelas 12 nanti kalian pakai kombinasi. Nah, karena kombinasi belum belajar, kita memakai segitiga Pascal. Nah, waktu SMP kalian udah pernah belajar ya segitiga Pascal ya. Segitiga Pascal itu adalah 1, 1, 1 gitu ya. Di sini 1 tambah 0 karena di kirinya nggak ada ya, berarti 1. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 0 nggak ada di kirinya berarti 1. Nah, ini untuk binom yang derajatnya 2. Nah, kemudian kita lanjutin nih segitiga Pascalnya di sini 1. 1 tambah 2 di sini 3. 2 tambah 1, 3. 1 tambah 0, 1. Nah, ini adalah penjabaran untuk binom yang derajatnya 3. Nah, nanti kalau kalian menjabarkan A plus B pangkat 4 nih, binomnya pangkat 4. Berarti di sini kalian lanjutkan nih segitiga Pascalnya. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. 3 tambah 0, 1 tambah 0, 1. Nah, ini untuk binom yang derajatnya 4. Nah, sekarang kita mau pakai yang ini. Ini buat apanya, Bu? Buat koefisiennya ya, 1, 3, 3, 1. Koefisien dari binom yang mau kita jabarkan. Nah, ini perhatikan nih caranya. Suku yang pertama hasil jabarannya koefisiennya 1. Berdasarkan mana? Ini. Dari penjabaran segitiga Pascal tadi. Kemudian suku yang depan ini si A ini kita pangkatkan dari pangkat maksimumnya. Pangkatnya siapa? Ini 3. Kalau dia pangkat 4 berarti nanti binomnya di sini pangkat 4A-nya. Pokoknya dari pangkat tertingginya dia yang ditanya. Suku yang kedua si B ini berpangkat dari yang terkecil 0. Plus suku yang kedua itu ikut ini. Koefisiennya 3. Kita tuliskan di sana 3. Dikali A-nya pangkatnya nyusut 1. Dari 3 kemudian nyusut dari 2. Suku yang B yang kedua ini pangkatnya naik. Tadinya 0 sekarang 1. Nah, ditambah sekarang koefisien yang suku ketiga berapa ini? 3. 3. A-nya pangkatnya bertambah 1 nih. Berkurang 1 ya. Jadi 1. B-nya yang bertambah. Nah, jadi 2. Plus suku terakhir. Koefisiennya 1 nih dari binom dari segitiga Pascal. A-nya pangkatnya dari 0. B-nya pangkatnya dari 3. Nah, begitu. Jelas penjabarannya? Atau kalian mau menjabarkan yang, Bu, saya jabarin yang kayak gini aja deh. Boleh ya? Bentar. A di sini plus B. Nah, terus kali pelangi ya. Nah, ini semuanya dikali pelangi nih. Nah, kalau kalian mau menjabarkan pakai cara manual, boleh nih kali pelangi, kemudian hasilnya dikali pelangi lagi sama A plus B. Gitu ya. Nah, kalau kalian pakai binom Newton, nah kalian gunakan ini. Ini caranya. Nah,
Sekarang kita kerjakan soal kita tadi yang ini. Di sini A+3. Kita jabarin ya pakai cara yang di bawah ini. Nah, perhatikan. Ini A+3 A+3 pangkat 3 ini berarti di sini adalah 1 dikali suku yang depan adalah A, pangkatnya dari 3. Kemudian dikali 3 pangkatnya 0. Nah, ditambah suku yang kedua 3. Nah, A-nya pangkatnya 2. 3-nya, B-nya itu adalah si 3 ini ya. Pangkatnya 1. Plus 3 ya, suku yang ke apa? Ini 3. Kemudian A-nya pangkatnya nyusut. B-nya pangkatnya bertambah. Kok B? Bentar. Ya, bukan B ya. Tapi mana? Nah, 3. Pangkatnya 2. Nah, plus 1. A-nya pangkatnya 0. Kali B. B lagi deh. 3 B-nya. Oke. 3-nya pangkat 3. Oke, kemudian siapa yang tertinggal? Oh, sama dengannya. Sama dengan 637. Nah, kemudian ini jabarin. A pangkat 3-nya tetap plus 3 pangkat 0 itu 1 ya. Ini adalah 1. Jadi ini adalah A pangkat 3 aja. Plus ini 3 pangkat 1 itu 3. 3 kali 3 ya. 9 nih. A pangkat 2. Nah, plus. Berikutnya apa nih? Rafael. Suku berikutnya apa? Rafael. Yes, ya Bu. Ya. Suku berikutnya apa? Yang ini Rafael. Bentar Bu, yang sebentar ini. Bu. Yang ini. Sembilan A pangkat 1 Bu. Ini Oh iya Bu. 27 Bu. 27 A ya. Pangkat 1 nggak usah ditulis ya. Nggak usah Bu. Terus berikutnya lagi plus apa? Saya lagi Bu. Masih. Sebentar Bu. Nggak kelihatan Bu. Bentar. 3 itu 1, pangkat 2 atau pangkat 3 Bu? pangkat 3. Kan pangkatnya 3 itu dari pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 gitu. Apa ya? Iya Bu. Berarti 9 Bu. Serius. Serius Bu. 3 pangkat 3. 27 Bu, 27. Sorry Bu. Ingat ya, nanti saat ulangan jangan langsung percaya aja ya. Gitu. Di sini sama dengannya sama. Oke, terus pindah ruas ya. A pangkat 3 tambah A Iya, Bu. pangkat 3 jadinya? Saya lagi Bu. Iya, masih Rafael. Wah. 2A pangkat 3 Bu. Iya, 2A pangkat 3 plus 9A kuadrat tetap sama ya. Iya Bu. 27A. Terus min berapa? Itu Bu, 637 dipindah Bu. Iya, pindah ruas. Berapa? 610 Bu. 610. Oke, nah ini adalah persamaan polinomnya. Oke. Nah, kemudian kita akan mencari nilai A, berarti kita faktorin. Oke, difaktorkan persamaan ini. Oke. Rafael, kamu tulis dulu, catat dulu. Kita mau pindah ke GeoGebra. Nah, nanti kalian sambil belajar ya pakai GeoGebra supaya cepat dapat nilai X-nya atau A-nya. Bentar, saya sambil ngecas laptop. Takut nanti tahu-tahu hilang. Udah, Rafael dicatat? Udah Bu. Nah, oke. Sekarang kita pindah ke GeoGebra ya. Bentar. Siapa yang hilang lagi nih?
OV, oke. Kita pindah ke GeoGebra. Ya. Persamaannya tadi adalah saya bikin fx aja ya. Jadi A-nya saya jadikan X ya. X pangkat berapa tadi? 3 ya? Terus apa, Rafael? 2X pangkat 3 plus 9x pangkat 2 terus ditambah 27x terus ditambah dikurang 610. kurang 610. Oke, enter. Nah, perhatikan. Grafik kita itu di sini apakah hanya memotong di 5? Oh iya, ya udah, ini. Nah, kemudian apakah dia di 5 benar? Kita klik titik ya di sana ya. 5,0. Oh benar, kalau Y-nya udah 0 berarti X-nya 5 ya. Oke. Sekarang kita balik lagi ke jawaban kita tadi. Nah, dari sini kita dapat nilai nilai A-nya. Nilai A. Nilai A kita dapat 5 tadi ya. Nah, kita mau cek. Cek pakai Horner. Di sini 5. Koefisien X pangkat 3, 2. Koefisien X pangkat 2, 9. Koefisien X 27. Konstantanya min 610. Ini ditambah. Nah, 2. 2 kali 5 berapa, Deo? 10, Bu. 10 tambah 9? 19. 19 kali 5? Berapa, Deo? 95, Bu. 95 tambah 27? 122. 122 kali 5? 610, Bu. 610. 0 ya. Nah, ini kalau di sini 0 berarti benar 5 adalah akarnya ya. Nah, kemudian yang ditanya tadi apa ya? Nah, kita kembali lagi di sini. Pertanyaan di soal adalah maka jumlah kedua luas permukaan kubus adalah luas permukaan. Nah, kubus pertama luas permukaannya apa ya? Saya mau cari yang lain deh sebentar. Saya mau tanya sama siapa ya? Rio deh. Rio. Halo, Bu. Oke. Luas permukaan kubus pertama kalau rusuknya A berarti apa, Rio? A kuadrat, Bu. Luas permukaan kubus. Kubus, Rio. Kubus itu yang semuanya persegi kan, Bu? Hah? Iya, ini kan ada kayak gini nih. Nah, ini luas Berarti permukaannya. 6 kali? 6 kali A kuadrat gitu, Bu. A kuadrat, betul sekali, Leo. Terus, yang kubus kedua permukaannya apa? Kan ini jumlah ya, jumlah berarti ditambahin ya. Nah, berarti plus. Kubus yang kedua nih rusuknya A plus 3, Rio. Berarti 6 kali dalam kurung A plus 3 kuadrat. ya, betul sekali. Nah, sekarang yang ditanya adalah luas permukaan kubus kalau A-nya 5 nih. Ya udah masukkan ya. Luas permukaan kubus. 6 kali 25. Rio, kamu sambil ngitung di kalkulator ya. Ditambah 6 dikali 8 nih kuadrat. Berapa, Rio? Ketemu, Rio? Bentar, mau lagi ngitung. Ini Itu, Bu. berapa?
Kayak saya salah hitung deh, Bu. Kan 25 kali 6 itu 150 kan? Bener nggak? Jadinya 534, Bu. Oke, 534. Yang ini ya. Oke, Iya, Bu. apakah ada pertanyaan? Ini berarti ditambah berapa nih? 64 kali 6 ya? Iya, Bu. Ditambah 384, Bu. Oh, 384. Oke. Silakan nih bagi yang mau bertanya. Ovi, kamu udah kembali? Vi? Udah, Bu. Oh, oke. Bu, maaf saya mau Ya. nanya, Bu. Apa, Aurel? Itu kalau misalnya di GeoGebra Y-nya nggak 0, itu nggak terlalu, maksudnya kayak nggak ada langkah khusus yang harus kita lakuin gitu ya, Bu? Kalau Y-nya enggak 0, titiknya kita geser sampai dapat komanya 0 gitu, Aurel ya. Jangan-jangan kita klik titiknya itu nggak tepat di perpotongan dengan sumbu X. Oke, Aurel? Kalau misalnya emang ternyata beneran nggak 0 gitu gimana, Bu? Oh, kalau ternyata memang kurvanya tidak memotong sumbu X, memang nggak ada akarnya, nggak ada faktornya, Aurel. Paham? Paham, Bu. Ya, jadi nanti dijelaskan tidak ada faktor yang memenuhi persamaan tersebut gitu. Tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan. Oke, paham ya? Oke, makasih, Bu. Oke, ya. Ada lagi? Maaf Bu, Boleh saya apa? mau ingetin Bu, itu yang cornernya kayaknya Ibu salah tulis ya Bu. Itu Cornernya? harusnya 122 Bu, bukan 112 Bu. Oh, tuh tadi siapa ya? Rio ya. Kok Rio nyalain Rio? Ini mana sih tadi? Bentar. Ya belum mau geser. Ini ya? 122 Iya ya? Bu. Oke. Oke. 122 0. Ya, betul. Terima kasih. Sudah diralat, Yo. Ada lagi? Sama saya juga mau nanya Bu. Boleh apa? Itu kan Ibu tadi ngasih rumus yang kalau A plus B pangkat 3 Bu. Mm-mm. Kalau A min B pangkat 3 ada nggak Bu? Nah, kalau A min B pangkat 3 jadinya kayak gini nih. Bentar. Saya pakai warna hijau deh. Oh, sini ya. Nih. Saya tuliskan di sini. Kalau A min B pangkat 3. Maka kita ubah jadi gini. A plus min B pangkat 3. Nah, gitu deh ya. Jadi 1 A pangkat 3 min B pangkat 0 gitu. Plus 3 kali A pangkat 2 min B pangkat 1. Plus 3 A pangkat 1 min B pangkat 2. Plus, enggak cukup di bawah sini ya. 1 A pangkat 0 min B-nya pangkat 3. Nah, paham deh? Jadi min-nya ikutkan di suku yang kedua. Paham Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Opi, kamu udah jelas belum? Ini kamu tadi kelempar kan? Jelas, Wi? Nomor 9. Saya izin screenshot ya, Bu. Oke. Adakah yang lainnya yang mau bertanya nomor 9? Enggak ya? Udah jelas ya, Gilmore? Jelas? Panji jelas? Jelas, Bu. Oke.
Sekarang kita lanjutkan ke nomor Bu. 10 ya. Ya apa? Bu, sebenarnya Bu, Anji, boleh apa? itu B-nya kenapa bisa jadi 3 ya Bu? B-nya kenapa jadi 3? Oke, ini Kenan. Karena di sini nih dibilang, sebentar ini. Nggak mau geser kalau belum di. Nih, jadi dia kan bilangnya ini nih, panjang rusuknya, nih selisih rusuk 3 cm. Artinya kan rusuk yang pertama ini sama dengan A1 ditambah 3. Gitu. Kok sama dengan? Ini maksudnya ini kubus yang pertama, ini kubus yang kedua. Karena mereka selisihnya pokoknya harus 3. Gitu Kenan. Udah diketahui di soal. Paham? Ya, Bu, makasih Bu. Oke. Ada lagi? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, apa? Boleh. Itu kalau misalnya, itu kan selisih 3 kan, Bu? Selisih 3 kan bisa plus 3 atau min 3 kan? Oke. Ya, sip. Kalau misalnya K2 kita A-3 boleh kan, Bu? Oke, sini. Kita di sini ya. Ini soal tentang Leni di ini ya. Sebentar. Ini bisa digeser nggak? Kita geser dulu Leninya ya. Oke, ini kita geser dulu. Geser. Oke. Nah, sekarang kalau tadi kita pakai biru deh. Nah, misalnya tadi kubus 1 itu tetap A. Kemudian yang kubus kedua itu rusuknya adalah A-3. Nah, apakah jawabannya akan sama? Nah, tadi kan V1 ditambah V2 itu adalah 637 tadi ya. Nah, V1-nya tetap sama ya, A pangkat 3 Rio. Nah, V yang keduanya berarti A-3 pangkat 3. Nah, 637. Jabarin. A pangkat 3 yang ini adalah A pangkat 3 min. Nah, jabarin dulu di. A-3 pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 min 3 pangkat 0 ya. Plus 3 A pangkat 2 min 3 pangkat 1. Plus 3 A pangkat 1 min 3 pangkat 2. Plus satunya nggak usah ditulis, A pangkat 0 min 3 pangkat 3. Oke, di sini berarti min 3 pangkat 0 itu 1, jadi A pangkat 3. Min 3 pangkat 1 itu min 3 kali kali 3 itu min 9 ya, A kuadrat. Oke, aku kelempar. Oke, kemudian min 3 pangkat 2 itu 9 plus ya, kali ini berarti plus 27A. Kemudian ini min 3 pangkat 3, berarti min 27. Oke, A pangkat 0 itu 1. Nah, kita masukkan di sana ya. Min 9A kuadrat plus 27A min 27 min 637 ya, sama dengan 0. Kita dapat 2A pangkat 3 min 9A kuadrat plus 27A min minus berapa Rio? 600 berapa? 664. Nah, 64. Oke, dicatat Rio. Kita pindah ke GeoGebra. Dah? Udah ya? Tunggu. Udah? Udah. Oke, kita pindah ke GeoGebra. Nah, kita buat fungsinya GX sekarang. Yang tadi FX kan. 2X pangkat 3, kemudian apa tadi? Rio min ya? Min 9 ya? Iya, Bu. Min Oke. 9X pangkat Terus? 2
terus plus 27A, Terus min min 664. 664. Oke, enter, jebret. Mana grafiknya? Bentar. Oh, ada nih. Kita cari titiknya. Nah, 8,0 perhatikan Rio. Selisihnya 3 kan? Nih. Selisihnya 3 ya? Iya, Bu. Ya, oke deh. Nah, kita lanjutin tadi ya. Kita dapat A-nya 8 ya. Kita pindah lagi ke ini. Oke. Draw. Mana? Warna biru tadi. Oke. Nah, tadi dari sini kita dapat nilai A-nya adalah kok lompat. Dari sini kita dapat nilai A-nya mana? Ini. A-nya adalah 8. Oke. Kita cek pakai Horn. 8 2 min 9 27 min 664 ditambah 2 turun kali 8 16 ya. 16 dikurangi 9 berapa Rio? 7, Bu. 7 kali 8 56 ya. Benar enggak? Iya. 56 ditambah 27 8 berapa? 83, Bu. 83 kali 8 belakangnya 4. 664, Bu. Nah, oke. Ini 0 ya. Nah, berarti 8 ini adalah penyelesaian. Kemudian tadi kita mau menghitung luas permukaan. 6 kali A pangkat 2 ya berarti ya. Ditambah A-3 pangkat 2 ya. 6 kali. Betul nggak? Iya, Bu. Berarti 6 dikali 8 kuadrat. Ditambah 6 kali 8 kurangi 3. 5 kuadrat. Nah, ini kayaknya tadi sama deh sama yang atas tadi. Mana ya tadi? Nih, Rio. Sama ya, tuh. Kita dapat 6 dikali 25 sama 6 kali 8 kuadrat. Bener nggak? Iya, Bu, sama, Bu. Oh, jadi nggak ngaruh ya. Jadi kalian Iya, mau Bu. pakai plus, pokoknya selisih itu kalau kamu pakai mau A plus 3 atau A-3, hasilnya pasti akan sama. Yang penting selisih antara rusuk kubus pertama sama kubus kedua itu selisihnya harus 3. Siapa yang lebih panjang, terserah. Gitu ya. Paham ya, Ria ya? Iya, Bu. Oke, apakah masih ada yang mau bertanya? Soal nomor 9. Jelas ya? Indra, jelas, Indra? Ya, Bu, lagi lumayan, Bu. Lumayan. Ken? Iya, Bu. Oke. Nomor 10 sekarang ya. Nomor 10. Saya mau pakai warna yang ini deh. Ini aja. Oke. Nomor 10. Kan malah kelempar ya. Nomor 10 sekarang. Seorang peneliti merancang sebuah wadah berbentuk balok dari bahan aluminium. Wadah tersebut harus menampung 4.000 mili larutan. Peneliti menginginkan lebar wadah 5 cm lebih pendek dari panjangnya. Nah, berarti panjangnya adalah, kalau saya misalkan panjangnya adalah X, berarti lebarnya adalah apa ya, Regi? Kalau panjang balok itu PEX, saya misalin, maka lebarnya jadinya apa, Regi?
Lebar wadah 5 cm lebih pendek dari panjangnya. P min 5. Oke, nah P-nya saya ganti X ya. Min 5. Min. Kemudian tingginya. Tinggi wadah 17 cm lebih pendek dari panjangnya. Berarti T sama dengan X min 17. min 17. Oke. Kemudian volumenya harus 4.000 ya. Nah, yang ditanya adalah, nah ini nih, panjang wadah adalah X. Yang ditanya adalah panjang wadah tersebut berapa? Oke, berarti P-nya berapa yang ditanya X-nya ya? Oke, berarti kita pindah ke sana. Ini saya geser lagi ya. Enggak cukup. Cukup ya. Oke. Nah, kita tadi warnanya apa tadi? Ini. Oke. Volumenya tadi P itu adalah 4.000 liter ya. Nah, rumus volume balok itu apa, Gaby? Balok. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi itu harus 4.000. Oke. Panjangnya tadi X. Lebarnya tadi apa, Gaby? X min 5. X min 5. Tingginya tadi apa? X min 17. X min 17. Min 17. 4.000. Oke. Tinggal dikali nih, Gaby. Yuk dikali. Kamu mau kali yang mana dulu, Gaby? Dikali ke dalam. Kali pelangi, Gaby. Jadi Apa? sebentar, Bu. Apa? Jadi X pangkat 3 dikurang 22X kuadrat tambah 85X Terus? sama dengan 4.000. Oh, konstantanya nggak ada ya? Oke, 4.000 pindah ruas ya, Gaby. Oke. Nah, sama dengan 0. Oke, ini adalah persamaan polinomnya. Oke, dicatat dulu, Gaby. Udah? Kita pindah ke GeoGebra ya. Kita mau cari X-nya. Nah, nanti saat ulangan seperti itu ya, teman-teman ya, biar kalian nggak kelamaan buat nyari pembuat nolnya. Saya ganti grafik. Oke. Fx sama dengan apa, Gap? X pangkat 3. Terus? Dikurang 22X kuadrat. Ditambah 85X. Terus? Kurang 4.000 ya? Oke, enter. Nah, kalau grafiknya grafiknya nggak ada gitu. Langsung kalian skalanya dibesarkan. Nah, seperti ini ya. Oh, grafiknya kok di sini. Apakah ada di sebelahnya lagi? Nggak ada, bersih. Di sini? Oh, nggak ada. Ya udah. Dia hanya di sini. Nah, sekarang kita pastikan dia angkanya di angka 25. Dengan klik titik di persis di sana.
25,0. Oh, komanya udah 0. Berarti benar persis di angka 25 ya. Oke, berarti kita dapat X-nya 25. Nah, kemudian kita hornerkan ya. Kita pindah lagi ke sini. Kita hornerkan pakai angka 25 tadi. Nggak kelihatan ya. Pakai hitam deh. Oke, tadi kita dapat nilai X-nya. X-nya adalah 25. Ya, kita hornerkan di sini ya. 25. 1 min 22 85 min 4000. 05. Oke. Plus 1 kali 25 dikurangi 22 3 ya Gaby ya. 3 kali 25 75 ya Gab. Iya, Bu. 75 tambah 85 160 60. kali 25 pakai kalkulator aja biar cepat. Berapa? 4.000. 4.000? Oke, berarti 0. 0. Nah, kita buang ya, dikasih kurung kayak gini ya. Bahwa ini adalah sisa pembagiannya. Oke. Berarti benar 25 adalah penyelesaiannya. Kemudian tadi yang ditanya apa ya? Oh, panjangnya. Ya udah. P sama dengan 25. Senti ya tadi ya? Nah, seperti ini. Apakah jelas caranya? Tentukan panjang. Nah, yang ini nih jawabannya. 25. Jelas ya? Caranya ya? Silakan, apakah ada yang mau bertanya? Enggak ya? Saya mau tanya, Bu. Boleh, silakan. Untuk hornernya tadi, kalau hasilnya nggak 0 tuh gimana, Bu? Kalau nggak 0 ya harus cari X yang lain. Deo, yang benar-benar dia sisanya 0 karena kita mau cari faktor ya. Paham, Deo? Terus nyari X lainnya tuh gimana, Bu? Oh ya, dari gambar tadi di GeoGebra tadi. Oke, pokoknya perpotongan grafik dengan kurva itu pasti pembuat nolnya, Deo. Oke? Oke. Jadi kalau misalnya nggak ada, itu kurvanya melayang, gantung di atas apa gantung ke bawah gitu, Deo. Nggak memotong ya, gitu. Kalau jelas gambarnya memotong sumbu X, pasti ada nilai X-nya, yaitu X berapa dicari gitu ya. Oke. Masih ada lagi? Apakah masih ada lagi yang mau bertanya? Enggak ya? Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini saya ambil soal dari psikologi ya. Nomor 21 nih. Nah, sambil kalian buka psikologi kalian ya, nanti silakan sambil cari soal yang lain. Supaya nanti segera bisa ditanyakan. Oke. Di sini soalnya adalah Leni dan 3 temannya. Leni dan 3 temannya. Lahir pada tanggal 8 Mei, tanggal lahirnya sama. Tapi tanggalnya sama belum tentu umurnya sama gitu ya. Nah, di sini dikasih tahu Ari itu 5 tahun lebih muda daripada Leni. Nah, kalau Leni itu saya misalkan dengan di bawah sini aja ya. Leni itu adalah X. Nah, berarti si Ari itu adalah apa, Frans? Umurnya si Ari berarti? Bentar, yuk. Ari 5 tahun lebih muda daripada Leni. Berarti kalau Leni itu X, maka Ari lambang matematikanya apa? X min 5. X min 5. Oke. Kemudian Tia. Tia itu 2 tahun lebih muda daripada Leni. Berarti? X min 2.
X min 2. Jangan nggak yakin. Oke. Ella 3 tahun lebih tua daripada Leni. Berarti Ella X plus 3. X plus 3 karena lebih tua ya. Oke. Nah, sekarang dari umur-umur ini. Apa yang akan dilakukan berikutnya? Nih, dia diketahui lagi di soal pada tanggal 8 Mei 2011 perkalian mana kursornya? Perkalian umur mereka adalah 61.136 lebih besar dari penjumlahan umur mereka. Persamaannya apa yang Frans ya? Ya Frans. Gimana, Bu? Pada tanggal 8 Mei 2011 perkalian dari umur mereka itu adalah 61.136 lebih besar dari penjumlahan umur mereka. Berarti persamaannya apa? Ayo. Bentar, Bu, mikir, Bu. Pakai mikir lama-lama. Perkalian itu apa? Perkalian umur mereka itu apa? Dikali aja, Frans. Oh, dikali aja, Bu. Nah, Berarti iya X, kan perkalian. X kali. X min 5. Kamu jangan pura-pura lo ya. X min 2. Min 2 dikali. X plus 3. Nah, ya ini kan perkalian umur mereka. Terus, ini kan saya kasih sama dengan nih, biar kamu bingung. Kalau penjumlahan itu kan berarti dijumlah ya. X plus X min 5 plus X min 2. Nggak cukup nih. Plus X plus 3. Nah, angka ini diletakkan di ruas mana nih, Frans? Di kiri apa di kanan nih? Saya kasih tempat dua-duanya nih, biar kamu bingung. Di mana, Frans? 61.136-nya ada di mana nih? Di pihaknya penjumlahan apa di pihaknya perkalian? Ayo. Di kanan, Bu. Di kanan? Yakin? Yoi. Yakin, Bu. Di sini? Penjumlahan sini? 136. Harusnya ya, Bu. Oke. Deo, kamu setuju sama Frans? Setuju, Bu. Setuju. Siapa ya? Sabrina, kamu setuju sama Frans? Setuju Bu, tapi itu dikali atau enggak ding. Setuju. Oke, ini lebih besar. Lebih besar berarti enggak dikali ya. Mana kursor saya? Hilang deh. Oh, ini nih. Nih, lebih besar. Oke, setuju ya? Oke. Jadi tidak diletakkan sepihak sama perkaliannya, tapi sepihak sama penjumlahannya. Kenapa? Ini sebenarnya clue-nya ada di sini nih. Adalah itu adalah pemisahnya. Adalah itu sama dengannya ya. Oke, dilihat. Paham ya? Supaya kamu nggak ketukar, nggak keliru meletakkan angkanya nanti. Oke, ya udah ini kita lanjutin nih. Saya pindah orang deh. Arwen. Dikali nih, Arwen. X kali X min 5 kali X min 2 kali X plus 3, 22 Arwen. X dikali sama X min 5 dulu Arwen. Hasilnya apa? Arwen. Ya, X dikali X min 5. Langsung aja lihat ke sini. X dikali X pangkat 4. Oh, saya langsung hitung. Ini dulu satu-satu biar yang lainnya bisa ikuti proses di sini. X pangkat 2. 2 min. Yang mana, Bu? Yang ini X depan nih. X pangkat 2 kali min 5X. 5X. Terus yang ini. X pangkat 2. Terus plus X ya? Plus X, betul. Min 6. Oke. Sama dengan yang ini kita tambahin semuanya X-nya. Arwen ada berapa X? 4. Oke. 4X. Kemudian konstantanya berapa? Min 5.
min 5, min 2, min 7, min 7 tambah 3, min 4. 136 dikurangi 4, jadinya 61.132. 132. Oke. Nah, ini kali pelangi lagi nih. X pangkat 4 Min 4x pangkat 3. plus ya? Min. Min, oke. 4x pangkat 3, terus Min 11x pangkat 2. min 11x pangkat 2, terus Plus 30x. 30x, terus Min 4x. Terus? Min 61.132. Oke. Oh iya, pindah ruas ya. Oke. 61.132 sama dengan 0. Oke. Jadi X pangkat 4 min 4X pangkat 3 min 11X kuadrat plus 26 ya. Min 61.132 sama dengan 0. Oke, ini adalah persamaan polinomnya. Nah, sekarang kita mau cari X-nya. Oke, mana kursor saya? Kita mencari X-nya ya. Arwen, kamu catat? Udah? Kita pindah ke GeoGebra ya. Oke, saya pakai, ini dibuang aja ya. Gini aja. Ini saya buang. Ini saya buang. Oke. Gx sama dengan X pangkat 4, terus Min 4x pangkat 3. pangkat 3, terus Min 11x pangkat 2. pangkat 2, terus Plus 26x. Min? Min 61.132. Oke, nah ini perhatikan. Grafik kita seperti ini. Kita geser dulu ya. Ini kan pangkat 4 harusnya ada 4 ya. Maksimumnya, akar-akarnya. Tapi di sini, ternyata cuman, kalau nggak yakin ini dikecilin lagi. Oke, grafiknya cuman seperti itu ya. Memotong sumbu X cuman di 2 titik. Oke, kita zoom lagi. Nah, sekarang kita mau lihat X-nya itu angkanya berapa. Nah, kita klik titiknya. Kalau masalah umur berarti yang positif ya, yang min nggak usah diklik, di sini aja nih. Klik. Nah, ini perhatikan, komanya udah 0, berarti 17 nih X-nya. Oke, paham ya? Oke, kita ambil 17. Kita pindah lagi ke soal kita tadi. Oke, berarti kita tadi udah dapat X-nya adalah 17. Oke. X-nya adalah 17. Nah, kita cek pakai corner. Di sini 17. Koefisien X pangkat 4, 1. Terus min 4. Min 11. 26. Min 61. 132. Ditambah. 1, 17. Brilian, 17 dikurang 4 berapa? 13, Bu. 13 kali 17. Bentar, Cari Bu. kalkulator. Cari kalkulator. 221, Bu. 221 dikurangi 11. 210. 10 dikali 17. 3.570. 3.700. 570. Oke. 57. 5. Oke.
570. Oke. Dikurangi ditambah 26 3.596. 596 kali 17 Bentar, Bu. belakangnya udah bener loh. 7 kali 6 itu 42 ya. 61.132. Oke, 0 ya. Nah, berarti 17 adalah hasilnya. Nah, buatlah persamaan polinom. Ini udah jadi ya jawaban A yang ini. Jawaban B siapa? Yang B. Hitunglah berapa umur Leni. Nah, berarti umur Leni adalah 17 ditambah berapa ya? Rel? 17 tambah berapa? tambah berapa? Aurelius. Tambah berapa? Tambah 5 ya, Bu? Kok tambah 5? Kenapa? Ini soalnya di sini tulisannya Ari. Ari kan 5 tahun lebih muda dari Leni. No, X itu Leni, umur Leni. Aurel. Yang ditanya adalah hitunglah umur Leni. Hitunglah umur Leni dan masing-masing dari temannya hari ini. Persamaan kita adalah di tahun 2011. Berarti hari ini tahun 2011 itu umur Leni 17 tahun gitu, Aurel. Nah, berarti tambah berapa? Ditambah 10 ya, Bu? Yes, begitu. Gitu ya. Paham? Oke, mulai paham, Bu. Nah, ya udah. Nanti tentukan umur yang teman-temannya ya. Oke. Berapa? Nah, saya paham? Apakah ada yang mau bertanya? Bu, saya mau nanya, Bu, yang Boleh. bagian di GeoGebra. Kan tadi di GeoGebra tuh garisnya ada 2. Nah, kenapa kita pakai yang positif? Maksudnya kenapa yang negatif nggak dipakai, Bu? Umurnya Aurelius 17 tahun. Mungkin nggak? Nggak mungkin sih, Bu. Ya, jadi selalu kembalikan ke konteks ceritanya, oke? Konteksnya itu berbicara dengan, ini mirip dengan program linear waktu itu ya. Jadi konteksnya berbicara dengan hal yang yang bisa minus atau harus positif nih gitu. Jadi kita ambil yang memenuhi syarat. Oke, ada lagi? Makasih, Bu. Ya. Ibu, saya mau nanya, Bu. Boleh apa? Itu L-nya kenapa 17 tambah 10, Bu? Kenapa L-nya 17 tambah 10? Rio, ini persamaan yang tadi kita kerjakan. Ini persamaan yang ini tadi. Ini persamaan saat di tahun berapa? Rio? Nggak tahu, Bu. Nih, kita bisa menuliskan X dikali X min 5, dikali X min 2, dikali X plus 3. Sama dengan itu tadi konteksnya dari mana kita dapat persamaan ini? Dari sini ya. Perkalian umur mereka adalah bla 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 bla. Ini kapan? Pada tanggal 8 Mei 2011. Oke? Paham? Rio? Oh, jadi kayak ya, ditambah 10 tahun gara-gara sekarang 2021 gitu, Bu. Betul. Karena hari ini kita bulatkan ya, kita berbicara tahun aja, bulannya nggak usah dihitung. Jelas ya? Jelas, Bu. Makasih, Bu. Oke, adakah? Jadi nanti kalau misalnya nih, soal ini saya berikan ke adik kelas kalian nanti, pasti jawabannya udah beda. Karena tahun pembicaraannya udah ganti ya.
Gitu. Jadi sesuaikan selisih tahun sama tahun yang sekarang itu berapa gitu. Oke, apakah masih ada lagi yang mau bertanya? Marsha, sudah jelas? Jelas, Bu. Oke. Iska? Jelas, Bu. Oke. Kita lanjutkan sekarang. Ini soal cerita yang mau saya bahas di sini udah habis. Sekarang, apakah ada yang mau bertanya? Silakan mau tanya yang mana. Silakan kalian sambil buka soal di psikologi atau yang di modul ya. Ini saya stop share. Nanti saya minta kalian yang mau bertanya, kalian sharekan soal kalian supaya semuanya bisa langsung lihat. Nah, dah. Silakan siapa mau tanya soal yang mana, langsung di-sharekan ya di sini ya. Supaya saya nggak usah harus nyari-nyari, udah langsung ada soalnya. Nah, silakan. Tanyalah. Waktunya masih ada. Agnes, mana Agnes? Nes? Iya, Bu. Kamu udah buka soal latihan soal tugas di psikologi kan? Iya, Bu. Udah coba kerjain belum? Udah coba kerjain, Bu. Nah, ya udah kamu tanya soal yang bagian kamu agak stuck, agak ngerjainnya butuh waktu lama itu yang mana, Nes? Atau kan kamu ada submission-nya tuh, Nes. Nah, yang belum benar boleh ditanyakan, Agnes. Oke, bentar ya, Bu. Ya. Yang lainnya juga boleh sambil menyiapkan soal yang mau ditanyakan ya. Mumpung waktunya masih ada. Jadi nanti yang kurang mahir di pemakaian GeoGebra, silakan sambil dipelajari lagi ya. Oh ya, sambil saya jelaskan untuk bab kita berikutnya sambil nunggu Agnes ya. Bab berikutnya kita adalah transformasi geometri. Nah, itu nanti saya tidak akan menjelaskan, beda sama di bab-bab sebelumnya ya. Saya akan model presentasi. Karena transformasi itu sudah pernah kalian pelajari di waktu SMP ya. Jadi nanti akan saya bagi kelompok-kelompok, silakan kalian membuat presentasi. Presentasi akan saya bagi menjadi 2 kali putaran ya. Putaran pertama adalah menjelaskan konsep sama contoh-contoh soal yang ada di modul boleh. Atau soal-soal yang sederhana. Nah, kemudian putaran yang kedua, itu kalian sudah mulai mengerjakan soal-soal yang agak rumit gitu ya. Jadi nanti kelompoknya itu 90 menit itu sudah semua presentasi gitu ya. Jadi nanti akan saya bagi 6 kelompok. Dari kalian tiga ya, 32 atau 33. Itu akan saya bagi 6 kelompok, berarti pasti ada kelompok yang jumlah orangnya beda ya. Nah, nanti pembagiannya lah 15 menit, 15 menit, 15 menit ya. Sampai 6 kelompok itu semua sempat presentasi. Sudah siap, Agnes? Bu, tadi saya ada yang salah juga di esainya yang nomor 21 itu, Bu. Oh, nah itu nanti bisa dibetulkan. Soal yang lain, Agnes, yang belum dibahas. Yang Kamu pilihan. Iya, kamu share kan di share screen, Agnes. Oh ya, teman-teman, minggu depan tanggal 20 itu kalian libur ya? Terus kalian ulangannya kapan ya? Oke, nomor 11.
Ya. Oke, perhatikan nomor 11. Salah satu akar persamaan polinom ini berlawanan dengan akar yang lain. Artinya berlawanan apa ya? Ayo, berlawanan artinya apa? X2 sama dengan apa? Berlawanan. Marsha? Berlawanan artinya apa? X2 itu sama dengan apa, Marsha? Berlawanan. Lawannya 2 itu berapa, Marsha? Lawannya 2 berapa? Dibagi Lawannya 2. Lawannya 2 siapa? min 2. Yes, betul. Berarti X2 itu adalah minus X1. Diingat ya. Nah, ini patokan kita. Ini berlawanan. Oke. Hitunglah nilai X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat. Nah, ini minggu kemarin kita udah bahas ya rumusnya ya. Rumusnya apa nih? Siapa yang sudah ada rumusnya? Di catatannya. Ayo dipanggil lagi catatannya. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat sama dengan rumusnya apa? Piko, catatanmu. Rumusnya apa? Kemarin nyatet nggak minggu kemarin? Piko. Bentar, Bu. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat. Apa rumusnya? Apa? Kamu belum? Piko. Nanti kalau keluar soal kayak gitu gimana? Ini kan. Apa? Apa? 1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat itu berarti X1 tambah X2 tambah X3 kuadrat dikurang. Ya, pelan-pelan. Ya. 2 tambah X3 kuadrat. Kuadrat. Terus itu dikurang. Dikurang 2 kali X1 X2 X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ya terus ditambah tambah X2 kali X3. Oke, benar sekali. Jangan dihilangin, Beko. Besok kalau ulangan disiapin. Nah, siapa tahu nanti soal kayak gini keluar. X1 tambah X2 tambah X3 rumusnya apa? Teorema Vieta. Teorema Vieta. Teorema Vieta. Rumusnya apa? Di modul ya, ada. Ini kan. Teorema Vieta. Yang X3 X-3 tambah BX-2 tambah X1 apa jadi? Benar. X1 tambah X2 tambah X3 rumusnya adalah yang min B per A. Ya, betul sekali. Nah, nanti kamu bagian-bagian penting itu harus disiapkan dengan baik biar geraknya cepet ya kalau pas mau pakai. Nah, kalau lupa ya. Berarti min yang ini yang di dalam kurungnya itu apa yang di belakang nih?
Oh, yang di dalam kurungnya aja. Kalau di dalam kurungnya aja C per A. C per A. Oke, karena perkalian dari dua-dua akarnya ya. Ya. Oke, nah ini tinggal masukkan. Sama dengan tinggal dihitung ya. Tuh, dari sini. A-nya 1, B-nya 5, C-nya min 9. Ada semua nih. Oh, berarti ini nggak usah cari N, kita udah dapet nih. Gitu. Oke? Apakah jelas? Nah, kalau misalnya Bu, kalau yang ditanya N-nya gimana Bu? Pertanyaannya ya. Tentukanlah nilai N. Nah, maka ini yang berlawanan tanda ini kita pakai nih. Caranya gimana? Nanti masukkan nih. X1 ditambah X2 ditambah X3 itu adalah min 5 ya jadinya ya. Nah, ini min 5. Kalau X2-nya adalah min X1 berarti ini X1 min X1 ya. X1 min X1 tuh X2-nya adalah min X1 ditambah X3. Nah, berarti dari sini kita dapat nih akar yang lainnya adalah min 5 ya. Nah, ini habis nih X1 dikurangi X1 kan. Dari sini kita dapat X3-nya nih dapatnya adalah min 5 gitu ya. Kemudian masukkan ke rumus yang kedua X1 kali X2, X1 kali X3 ditambah X2 kali X3. Itu sama dengan min 9. Nah, kita ganti X1, X2-nya jadi min X1 ya. Nanti ketemu persamaannya lagi, faktorin gitu ya. Kemudian nanti masukkan ke perkalian dari 3 akarnya adalah N. Nah, itu kalau mau cari N. Paham? Jelas ya? Agnes jelas? Jelas, Bu. Tapi saya nemunya berapa? Saya nemunya 47, Bu. Serius, coba ya. Ini kan min 5 kuadrat nih. Min 5 kuadrat dikurangi 2 kali C per A-nya berapa? Min 9, Bu. Oke. Jadi sama dengan 25 ditambah 18. Nes. Iya, Bu. Maaf, Bu. Salah. Yang teliti Agnes. Sayang, nanti kalau kamu udah ngerti caranya, gara-gara salah itu, jangan sampai Nes ya. Oke. Makasih, Bu. Ya. Apakah yang lainnya juga jelas soal nomor 11? Bisa ya? Paham ya? Rumusnya jangan lupa dicatat, dibikin rangkuman gitu ya, rangkuman rumus supaya nanti saat kan ulangannya open book, jadi biar kalian nggak sibuk buka buku. Oke, jelas ya? Saya hapus nih nomor 11. Agnes, kamu mau tanya yang lainnya lagi? Ini saya hapus ya, udah dicatat ya. Ya, Bu. Oke. Yuk, yang mana lagi? Agnes. Yang ini, Bu. Kayaknya, Bu. Oke, banyaknya akar real. Agnes, kalau di sini pangkat 4, itu paling banyak 4 jawabannya. Berarti yang 6 nggak mungkin. Karena, 5 nggak mungkin. Oke, paham Agnes caranya? Oke, Bu. Sortir pertama seperti itu. Kalau derajat polinomnya itu pangkat 4, berarti paling banyak itu 4. Nah, cek dulu pakai GeoGebra. Nes, kamu ini ya, coba sekarang gantian share screen. Saya mau share GeoGebra. Kamu nanti diktein fungsinya ya. Agnes, kamu stop share. Gantian saya share GeoGebra. Oke, Agnes nanti diktein persamaannya ya. Iya, Bu. Ini saya bikin GeoGebra yang baru. Oke. Persamaannya apa?
fx sama dengan x pangkat 4 ya tadi ya. Terus apa? Next. Bentar, Bu. Min 3x pangkat 3. X pangkat 3, terus Min 3x pangkat 2. pangkat 2, terus Plus 7x plus 6. enter. Nah, perhatikan tuh. Agnes, titiknya itu di sini. Min 1,0 di sini. 2,0 sama di sini. 3,0. Nah, cuman 3. Oke. Paham? Berarti hasilnya 3, Bu. Iya, betul. Oke. Cuman ada 3. Nih, yang pertama nih min 1. 2 yang kedua. 3 itu yang ketiga. Hanya ada 3 akar real. Akar rasional. Paham ya? Ya, kasih, Bu. Oke, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ini jam berapa sekarang? Sudah pahamkah? Silakan, masih 3 menit. Apakah masih ada yang mau bertanya? Gilmore, tanyalah. Biar dapat 100, Gilmore. Malah garuk-garuk kamu. Udah nggak ada pertanyaan nih, yakin ya? Saya tutup. Teman-teman. Radit, Keiko, Wis, Wis. Enggak, Bu. Enggak ya. Wis, saya belum lihat kamu nih hari ini. Ya, Bu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Bu. Paham ya, Wis? Kamu emang putus-putus, Wis? Nggak kelihatan nih, Wis. Nyalain dong kameranya. Wis. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, saya tutup ya. Semoga benar-benar paham.